nubuatan itu berbicara tentang dia yang melarikan diri. Hijrah Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa penting dalam sejarah dunia, di mana berdasarkan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah itulah kalender Islam dimulai. Ketiga, melarikan diri dari pedang terhunus. Secara meyakinkan telah terbukti perwujudannya pada wujud Nabi Muhammad SAW yang menyelamatkan diri dari Mekah ketika rumah beliau dikelilingi oleh musuh-musuh berbahaya yang telah menunggu dengan pedang terhunus hendak membunuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat 7 ayat 158, yang artinya adalah, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi Ummi yang mereka dapati tercantum di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Tidak diragukan lagi terdapat banyak kenubuatan mengenai kedatangan Nabi Muhammad SAW dalam Alkitab. Namun dalam kutipan Al-Quran di atas, Taurat dan Injil telah disebutkan secara khusus, karena Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam adalah tokoh-tokoh yang terkemuka di antara semua nabi-nabi Bani Israel. Umat Islam memandang Alkitab sebagai kitab suci dan wahyu ilahi, dan sang pembawanya adalah orang yang benar. Dan berikut ini adalah ayat Al-Quran yang menegaskan pernyataan tersebut. Katakanlah olehmu, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, dan Ismail, dan Ishak, dan Yakub, dan keturunannya, dan kepada yang diberikan kepada Musa dan Isa, dan kepada apa yang diberikan kepada sekalian nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami menyerahkan diri. Al-Quran Surat 2 ayat 137. Tentu saja umat Islam menganggap kitab suci Kristen sudah mengalami penyisipan atau interpolasi. Namun interpolasi masih menyiratkan bahwa Bible masih mengandung beberapa kebenaran yang asli. Prinsip bahwa Nabi Muhammad SAW memberi kesaksian kepada kebenaran semua wahyu sebelumnya, memberikan landasan yang kuat bagi keharmonisan antara berbagai agama di dunia, sekaligus bagi persatuan umat manusia. Dan fakta bahwa nabi-nabi sebelumnya memberi kesaksian kepada kebenaran Nabi Muhammad SAW menjadi kesaksian yang lebih kuat lagi bagi kebenaran Islam dan bagi persatuan agama-agama. Dalam Ulangan 18, ayat 17-19, Nabi Musa alaihissalam menubuatkan, lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nabi yang dinubuatkan dalam nubuatan ini bukanlah Yesus Kristus maupun Nabi Israel lainnya, karena tidak satu pun dari mereka yang pernah mengaku sebagai nabi yang dijanjikan di sini. Kita membaca dalam Injil Yohanes bahwa di zaman Yesus, orang-orang Yahudi mengharapkan munculnya 3 nabi. Pertama Elias, kedua Kristus, ketiga nabi yang kemasyhurannya mendunia hingga dalam kasusnya tidak ada spesifikasi lain yang diperlukan. Kata-kata nabi itu telah cukup untuk menyampaikan apa yang dimaksud. Yesus telah menyatakan diri sebagai Kristus dan beliau telah menganggap Yohanes Pembaptis sebagai Elias. Lebih lanjut, beliau menubuatkan tentang kedatangan dirinya kedua kali di akhir zaman ketika iman yang benar akan menghilang dari bumi. Petrus memberikan gambaran tentang waktu kedatangan Nabi itu. Disebutkan dalam Kisah 3 ayat 20-22, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Kata-kata Petrus jelas menyeratkan bahwa munculnya nabi itu akan berlangsung sebelum munculnya Yesus Kristus yang kedua. Yesus menunjukkan dalam perumpamaan kebun anggur bahwa setelah dia akan datang pemilik kebun anggur dan menambahkan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu.
Injil Matius ayat 21-43. Jadi, Yesus telah menjelaskan bahwa nabi yang akan datang setelahnya bukan berasal dari Bani Israel, tetapi dari bangsa lain, yakni saudara-saudara mereka, Bani Israel. Nubuatan ini telah digenapi dalam pribadi Nabi Muhammad SAW, pendiri suci Islam. Hal ini karena, pertama, beliau datang dari kalangan keturunan Ismail sebagai saudara-saudara dari Bani Israel, sehingga janji Allah tentang Ismail alaihissalam terpenuhi. Aku telah memberkatinya, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang benar. Kejadian 17:20. Kedua, beliau adalah nabi yang datang dengan syariat baru, yakni syariat Al-Quran. Tidak ada nabi-nabi Israel termasuk Yesus dari Nazaret dengan pengecualian Musa, membawa syariat atau sistem baru. Tidak pula seorang pun dari mereka telah mengaku seperti Musa alaihissalam. Di sisi lain, secara tegas telah ditulis tentang Nabi Muhammad dalam Al-Quran bahwa beliau adalah nabi seperti Musa. Sesungguhnya kami telah mengirimkan kepada kamu seorang Rasul yang menjadi saksi atasmu, sebagaimana kami telah mengirimkan seorang Rasul kepada Fir'aun. Sekali lagi, ayat ini mengundang perhatian orang-orang Yahudi pada nubuatan di dalam Ulangan 18:18 dalam kata-kata berikut. Seorang saksi dari antara Bani Israel terhadap kedatangan seseorang semisalnya. Al-Quran Surat 46 ayat 11. Bukti ketiga adalah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak berbicara atas dirinya sendiri seperti yang tertulis dalam nubuatan tersebut. Apapun yang ia dengar itulah yang akan ia katakan atas namaku. Di dalam Al-Quran, semua surat dimulai dengan ayat dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada nubuatan penting di dalam Alkitab pada Ulangan 33 ayat 2. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Datang dari Sinai mengacu kepada kemunculan Nabi Musa alaihissalam dan naik dari Seir mengarah kepada Yesus. Nabi yang bersinar dari Gunung Paran tidak lain adalah Nabi dari Arabia, karena Paran adalah nama kuno dari bagian Arabia di mana keturunan Ismail, nenek moyang Nabi Muhammad SAW menetap. Bentuk bahasa Arab kata Paran adalah Faron atau Paran. Dalam buku Jakut's Geographies dijelaskan bahwa Faran adalah nama dari Mekah. Kata Faran tampaknya merupakan bahasa Arab Faron yang berarti dua pengungsi. Tampaknya tempat tersebut diambil dari nama Hajar dan Ismail alaihissalam yang datang ke sana sebagai pengungsi. Dr. A. Benis menyebutkan dalam terjemahan Pentateuch sebagai gurun Paran. Poin yang tidak diragukan lagi sebagai identitas Nabi Muhammad SAW adalah kalimat, ia datang dengan 10.000 orang kudus, dan dari tangan kanannya keluar hukum yang berapi-api untuk mereka. Pada saat penaklukan Mekah, 10.000 orang suci ikut di belakangnya dan beliau adalah pembawa hukum Al-Quran. Oleh karena itu, nubuatan itu secara mengagumkan telah terpenuhi dalam wujud Nabi Muhammad SAW. Nubuat yang ketiga yang ada dalam Injil adalah pada Yesaya 21 ayat 13-17. Ucapan ilahi terhadap Arabia, di belukar di Arabia kamu akan bermalam. Hai kafilah-kafilah orang Dedan, hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus. Pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti, sebab mereka melarikan diri terhadap pedang. Ya, terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang lentur, dan terhadap kehebatan peperangan, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis, dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan, Allah Israel, telah mengatakannya. Poin pertama yang perlu diingat sehubungan dengan nubuatan ini adalah bahwa Arabia adalah tempat yang disebut nubuatan itu. Ini adalah yang paling penting. Nabi Muhammad SAW muncul di Arabia. Kedua, nubuatan itu berbicara tentang dia yang melarikan diri. Hijrah Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa penting dalam sejarah dunia, di mana berdasarkan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah itulah kalender Islam dimulai. Ketiga, melarikan diri dari pedang terhunus. Secara meyakinkan telah terbukti perwujudannya pada wujud Nabi Muhammad SAW yang menyelamatkan diri dari Mekah ketika rumah beliau dikelilingi oleh musuh-musuh berbahaya yang telah menunggu dengan pedang terhunus hendak membunuhnya.
Keempat, keterangan yang kuat lainnya yang mendukung Nabi Muhammad SAW kita dapati juga sebagai berikut. Dalam waktu 1 tahun, semua kemuliaan Kedar akan runtuh. Orang-orang Kedar yang berkuasa akan berkurang. Ini digenapi dalam perang Badar yang terjadi 1 tahun setelah hijrah Nabi Muhammad SAW. Di dalam pertempuran tersebut, Quraisy Mekah atau Kedar menderita kekalahan telak. Banyak dari pembesar mereka yang berjatuhan. Nama Muhammad disebutkan dalam Alkitab. Terdapat nubuatan penting dalam Kidung Agung 5 ayat 9-16. Dalam nubuat ini, sosok yang dibicarakan di sini adalah kekasih Allah. Salah satu nama sifat dari Nabi Muhammad SAW adalah Habibullah, orang yang dicintai Allah. Kedua, kekasihku putih dan kemerahan. Ini adalah warna kulit Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, pemimpin di antara 10 ribuan. Kami telah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin 10.000 pengikut beliau pada saat penaklukan Mekah. Poin keempat dan yang paling mencolok dalam nubuatan ini adalah nama Nabi Muhammad SAW dalam ayat 16 bunyinya, "Yeah, he is altogether lovely." Segala sesuatu padanya menarik. Dalam Alkitab bahasa Inggris, dalam Alkitab Ibrani, kata ini tertulis Muhammadim. Nubuat selanjutnya adalah penghibur yang dijanjikan dari Injil. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 15-17 disebutkan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu." Yohanes 14 ayat 26. Lalu berikutnya disebutkan dalam Yohanes 16 ayat 7, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Yohanes 16 ayat 12-14. Yohanes 14 ayat 26 menerangkan bahwa Roh Kudus adalah penghibur. Keterangan ini bertentangan dengan kalimat jelas dan tidak ambigu di Yohanes 16 ayat 7, di mana Yesus mengatakan bahwa ia akan pergi, yaitu maksudnya adalah kewafatan Yesus alaihissalam pasti akan terjadi untuk kedatangan Sang Penghibur. Perjanjian Baru menjelaskan bahwa Yohanes dipenuhi Roh Kudus bahkan sebelum ia dilahirkan, dan Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya menemui Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Dengan demikian, Roh Kudus tidak akan mendatangi orang-orang sebelum masa Yesus alaihissalam, begitu juga pada masa Yesus itu sendiri. Lalu apa maksud kata-kata, "Jika aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu"? Tentunya bukanlah ditujukan kepada Roh Kudus, karena sudah umum diketahui bahwa Roh Kudus ada bersama dengan Yesus. Tentu akan mencemarkan beliau jika kita berpikir sedikit saja bahwa Yesus tanpa Roh Kudus. Jadi penghibur adalah sosok lain selain Roh Kudus. Ini juga mendukung pernyataan kami bahwa ada banyak interpolasi dalam Alkitab Kristen yang ada sekarang. Hal ini sangat jelas bahwa penghibur tidak dapat berarti Roh Kudus, karena Yesus menggunakan kata ganti dia, bukan itu, sehubungan dengan penghibur. Sang Penghibur akan membawa ajaran yang sempurna. Menurut nubuatan, Sang Penghibur yaitu Roh kebenaran akan memandu Anda ke dalam seluruh kebenaran. Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya Nabi yang mengaku telah membawa ajaran yang lengkap melalui Al-Quran yang mengenainya. Davenport mengatakan, Al-Quran adalah aturan umum bagi dunia Islam, sebuah aturan sosial, sipil, perniagaan, militer, peradilan, tindak kejahatan, hukum pidana, dan tentu juga aturan agama. Olehnya itu semua diatur, mulai dari ritual agama hingga masalah kehidupan sehari-hari mereka, dari permasalahan keselamatan rohani sampai pada kesehatan jasmani, dari hak-hak masyarakat yang umum sampai pada hak-hak masyarakat mereka, dari moralitas hingga kejahatan, dari hukum
hukuman di dunia hingga hukuman di kehidupan yang akan datang. Menurut nubuatan, sang penghibur tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi apapun dia dengar itulah yang akan ia sampaikan. Roh Kudus yang turun kepada para rasul pada hari Pantekosta bukanlah penghibur yang berbicara dari dirinya sendiri, karena Roh Kudus ini berbicara sesuai dengan tubuh yang ia diami. Aku, saya, punyaku, kita, diri kita sendiri adalah kata-kata yang diucapkan oleh Petrus, Yohanes, Philips, James, dan oleh 12 murid Yesus alaihissalam ketika mereka berkumpul bersama-sama. Oleh karena itu, kata-kata nubuatan ini tidak dapat ditujukan kepada Roh Kudus yang telah diberikan kepada mereka seperti jelas dari Yohanes 20 ayat 22 yang berbunyi, "Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, 'Terimalah Roh Kudus.'" Selain itu, Roh Kudus menjadi orang ketiga dari Trinitas, sebagai pasangan dalam Tuhan Bapa dan memiliki kedudukan yang setara setidaknya sepertiga dari itu. Mengapa? Kemudian ia direduksi statusnya menjadi penerima, mendengar apapun dari orang lain. Hal ini di satu sisi menjadi agen aktif yang menyampaikan pesan kata-kata kepada orang lain yang harus berkomunikasi kepada umat manusia. Jelas hal ini mengacu pada seorang manusia yang telah diilhami oleh Tuhan, yang akan menyampaikan kepada orang lain dengan tidak melampaui apa yang diwahyukan kepadanya. Dalam Al-Quran, surat 53 ayat 4-5 dijelaskan, "Dan ia tidak berkata-kata menurut kehendak nafsunya, itu tidak lain melainkan wahyu yang diwahyukan." Sang penghibur yang berulang kali dibicarakan dalam Alkitab sebagai roh kebenaran, dan dapat diamati di sini bahwa kata penghibur tidak bisa dengan sesuka hati dipelintir menyesuaikan dengan Roh Kudus. Tidak ada dimanapun di dalam Alkitab Roh Kudus disebut roh kebenaran. Ditambah lagi, Yesus berbicara tentang dia sebagai penghibur lain. Yesus sendiri tentu saja adalah salah seorang penghibur lainnya yang dinubuatkan, oleh karena itu juga haruslah seorang manusia seperti dirinya. Gambaran Al-Quran adalah sama dalam pembahasan ini ketika menjelaskan tentang kedatangan Nabi Muhammad. "Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Katakanlah, kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap, sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Al-Quran surat 17 ayat 82. Adalah sia-sia untuk mengajukan keberatan bahwa Nabi adalah seorang manusia dan bukan roh. Alkitab sendiri telah menggunakan kata roh dalam banyak sekali variasi makna, seperti misalnya roh yang bersedia tetapi daging lemah, di mana itu menunjukkan bagian spiritual manusia, dan juga digunakan untuk menunjukkan Tuhan, baik dalam Al-Quran maupun Alkitab, seperti ia turun ke atas orang-orang benar, dan juga ia mengacu kepada orang suci. Apa yang dilahirkan dari ruh adalah ruh. Oleh karena itu, keberatan pihak Kristen bahwa kata roh tidak berlaku untuk makhluk fisik adalah tanpa dasar. Nabi Muhammad SAW membersihkan Yesus dari semua tuduhan palsu. Pekerjaan lain dari sang penghibur adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Injil yang berbunyi, "Ia akan memuliakan aku." Hal itu mengisyaratkan tentang kehadiran seorang manusia untuk membawa kesaksian. Hal paling tinggi yang dapat dilakukan oleh Roh Kudus adalah tidak lebih dari turun ke dalam jiwa manusia. Bagaimanapun ini adalah sesuatu yang memuliakan, tetapi untuk pembenaran demi kepentingan argumen bahwa Roh Kudus memang benar-benar bersaksi melalui manusia, pertanyaan yang muncul adalah apakah ia dapat memurnikan Yesus dari tuduhan palsu? Orang-orang Yahudi telah melemparkan sumpah serapah kepada beliau dan menuduh Yesus telah wafat di kayu salib, sesuatu yang mereka anggap sebagai kematian terkutuk seperti tertera dari kitab suci. Apakah orang-orang Kristen yang telah terilhami oleh Roh Kudus telah membersihkan beliau dari hal ini? Belum. Sebaliknya, mereka telah membantu orang-orang Yahudi dalam propaganda penghujatan mereka dengan mengakui kematiannya di kayu salib. Selain itu, mereka menuduhkan kepadanya pelanggaran yang paling keji, yaitu bahwa ia menyebut dirinya anak Tuhan dalam arti harfiah. Hanya Nabi Muhammad SAW saja yang telah memenuhi kata-kata nubuatan dari Injil ini. Beliaulah yang tegas mengucapkan kata-kata wahyu yang berbunyi, "Aku akan membersihkan engkau dari semua tuduhan palsu yang dituduhkan kepadamu oleh orang-orang kafir." Al-Quran surat 3 ayat 56. Seberapa jauh Nabi Muhammad berhasil mencapai hal ini dapat dinilai dari fakta bahwa setiap muslim memandang Yesus sebagai hamba Tuhan yang benar, sebagai Nabi Allah. Percaya kepada Yesus merupakan bagian dari keimanan seorang muslim.
Karakteristik lain dari sang penghibur yang dijanjikan sebagaimana telah ditetapkan dalam Injil telah terbukti menjadi sandungan lain untuk orang-orang Kristen, bahwa dia penghibur akan terus bersamamu selama-lamanya. Itu memberikan mereka kesan yang salah bahwa sang penghibur agar abadi haruslah berupa roh dan bukan manusia, sesuatu yang menyingkapkan ketidaktahuan mereka kepada Alkitab itu sendiri. Kata-kata Yesus sendiri dalam kaitan dengan ini akan cukup untuk menghapus pemikiran yang salah ini. Yesus berkata, Dia akan memberikanmu penghibur lain yang akan menyertaimu selama-lamanya. Dari kata Yesus ini jelas menunjukkan bahwa sang penghibur akan menyertai selamanya dalam arti tertentu di mana Yesus sendiri tidak bisa lakukan. Kenyataannya, ketika Yesus berbicara tentang akhir hidupnya sendiri dan keberlangsungan dari sang penghibur, ia secara implisit mengacu pada masa eksistensi mereka melalui ajaran dan pengaruh rohani mereka pada umat manusia. Ketika seorang nabi dibangkitkan untuk mereformasi suatu bangsa, ia dilengkapi dengan dua senjata, yakni aturan hukum-hukum yang dengannya mengatur kehidupan manusia, dan daya tarik rohani yang memberi pengaruh meninggikan derajat kepada siapapun yang menjalin hubungan dengannya. Dalam kedua hal ini, Yesus sudah tidak ada lagi sejak lama, sedangkan Nabi Muhammad SAW hidup sampai hari ini dan akan hidup selama-lamanya. Yesus datang dengan satu perangkat hukum dan kekuatan rohaniah, di mana ia telah memberikan perubahan di kalangan pengikut-pengikut beliau sendiri untuk beberapa saat. Tetapi sesudah itu, hukum yang sebelumnya cocok untuk tingkat masyarakat tertentu tidak lagi menjadi perangkat yang praktis saat dihadapkan kepada masyarakat yang telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan berikutnya. Dan kekuatan rohaniah yang telah dimakan oleh waktu akan kehilangan kemanjurannya dan lenyap, sehingga muncul kebutuhan akan keberadaan sang penghibur lain yang membawa serta hukum yang sempurna, bukan untuk sebuah klan tertentu atau iklim tertentu, tetapi untuk seluruh umat manusia. Peradaban saat ini telah cukup memadai untuk menerima ajaran-ajaran yang jauh melampaui kapasitas mental dari orang-orang Yahudi pada zamannya. Sebuah hukum yang sempurna untuk mengatur seluruh masyarakat dunia yang diperlukan untuk mengganti ajaran Yesus yang tidak lagi memadai. Nabi Muhammad SAW telah dibangkitkan untuk memenuhi kebutuhan itu yang mengacu kepada hal tersebut. Al-Quran mengatakan, "Dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu untuk semua bangsa dan semua masa." Al-Quran Surat 21 ayat 108. Demikian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.